Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila dengan NIM 2410 116160020027. Saya adalah seorang mahasiswi dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Berhadirnya saya di sini adalah untuk menyampaikan materi tentang fonologi dari linguistik umum. Apa sih itu fonologi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fonologi adalah suatu ilmu khusus yang mempelajari tentang suara atau bunyi di dalam bahasa. Sedangkan kata fonologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang dimana pon artinya adalah bunyi, sedangkan logos artinya adalah ilmu. Kemudian, fokus utama pada ilmu fonologi ini sendiri berada pada sejarah dan teori-teori yang telah disampaikan yang berkaitan dengan perkembangan bunyi itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian fonologi menurut para ahli. Yang pertama dari Noam Chomsky. Noam Chomsky kali ini mengatakan bahwasanya fonologi adalah suatu sistem yang mengatur bunyi di dalam bahasa. Sedangkan Peter Ladefat mengatakan bahwasanya fonologi ini adalah cabang ilmu linguistik yang dimana membahas tentang fungsi bunyi di dalam bahasa. Dan yang ketiga ada Jeffrey Chaucer atau Ferdinand de Saussure. Saya yakin teman-teman pencinta linguistik pasti sudah ada yang tahu siapa itu Ferdinand de Saussure, karena beliau adalah seorang ahli linguistik dari Swiss. Kali ini beliau mengatakan bahwasanya fonologi ini adalah ilmu yang membahas tentang simbol yang penting di dalam suatu komunikasi. Dan yang terakhir ada Charles Hockett. Hockett di sini mengemukakan bahwasanya ilmu fonologi ini berkaitan tentang pengorganisasian bunyi di dalam sistem bahasa. Nah, dari keempat ilmu tadi, mana yang paling sama dengan definisi yang ada di otak kalian? Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis fonologi. Fonologi terbagi menjadi dua macam, yaitu fonetik dan fonemik. Kita akan membahas dari fonetik terlebih dahulu ya teman-teman. Fonetik ini sendiri adalah ilmu dari cabang fonologi yang dimana membahas tentang bagaimana bunyi-bunyi itu sendiri dapat dihasilkan atau direalisasikan. Nah, fonetik ini sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu fonetik artikulasi, fonetik akustik, dan fonetik auditori. Fonetik artikulasi. Fonetik artikulasi ini lebih berfokus tentang bagaimana cara kita melafazkan atau mengucapkan bunyi-bunyi tersebut menggunakan alat manusia seperti lisan, lidah, bibir, dan juga tenggorokan. Kemudian selanjutnya ada fonetik akustik. Fonetik akustik di sini lebih berfokus tentang bagaimana sifat dari bunyi-bunyi itu sendiri, seperti bagaimana gelombang suaranya, frekuensi suaranya, panjang pendek hingga volume suara itu sendiri. Dan yang terakhir ada fonetik auditori. Fonetik auditori di sini lebih berfokus tentang bagaimana cara manusia mendengarkan atau menerima bunyi-bunyi itu sendiri dan menginterpretasikan bunyi itu di dalam otak mereka. Nah, untuk fonetik auditori ini sangat penting ya teman-teman dalam hal komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang fonemik. Fonemik itu sendiri adalah ilmu khusus yang mempelajari tentang bunyi-bunyi berdasarkan fungsinya sebagai pembeda makna. Nah, dalam hal ini fokus utamanya adalah bagaimana cara membedakan variasi-variasi bunyi itu menjadi makna yang berbeda-beda. Seperti contohnya saya berikan kata bisa dan bisa. Kedua kata tersebut memiliki kesamaan pada penulisan, namun memiliki makna yang berbeda. Yaitu yang pertama, bisa yang pertama memiliki makna keyakinan atau mampu bahwa ia bisa melakukan hal itu. Sedangkan yang kedua, bisa yang kedua ini bermakna racun pada ular. Itu merupakan suatu perbedaan yang spesifik ya teman-teman. Selanjutnya, untuk ciri fonemik itu sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sebagai pembeda makna, yang dimana setelah saya sampaikan tadi bahwasanya fonemik ini mengidentifikasi bunyi-bunyi yang berbeda pada setiap kata. Saya berikan contoh lagi, yaitu pada kata masa dan masa, yang dimana mereka memiliki kesamaan pada penulisan, namun pada pelafazannya membuat mereka menjadi berbeda makna. Yang pertama, masa yang pertama adalah jangka waktu, sedangkan yang kedua adalah keyakinan.
Nah, yang ciri yang kedua ada pada fokus pada fungsi, yang dimana fonemik ini memiliki kefokusan pada bunyi-bunyi di dalam bahasa. Namun selain dimaknai sebagai bunyi, fonemik ini menjadi elemen sebagai pembeda makna. Dan yang ketiga ada pada struktur analisis atau analisis struktur, yang dimana pada fonemik ini kata dalam bunyi itu dianalisis strukturnya untuk untuk mengidentifikasi dan menjadikan para bunyi-bunyi itu menghasilkan makna yang berbeda begitu. Selanjutnya ada tujuan dari fonologi. Tujuan fonologi itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan praktis dan yang kedua ada tujuan teoritis. Nah, untuk yang kita bahas, kita akan membahas dari tujuan teoritis terlebih dahulu ya. Tujuan teoritis itu mencakup pada deskripsi bunyi, kemudian yang kedua klasifikasi bunyi, dan yang ketiga adalah fungsi hubungan. Sedangkan untuk tujuan praktis itu terdapat 3 yang bisa saya sampaikan, yaitu ada pada perkembangan bahasa, pengolahan bahasa, dan juga pembaikan perkataan tunawicara. Oke, mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan pada materi fonologi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.